Ya teman-teman semua, balik lagi bersama gue di KPN News, masih membahas kasus Subang. Seperti kita teman-teman ketahui, pihak kepolisian sudah menetapkan 5 tersangka dan 2 diantaranya sudah ditahan, yaitu Danu dan Pak Yosep. Untuk Bu Mimin, untuk Abi dan Arigi itu belum ditahan, hanya ditetapkan sebagai tersangka dan masih dilakukan pendalaman. Apakah nanti akan menghilangkan barang bukti atau enggak, ya gue nggak tahu deh teman-teman. Itu pihak kepolisian lah yang gimana bisa memantau gitu ya. Kemudian di sini sebenarnya ada hal yang pengen gue sampaikan, bahwasanya di sini kalau misalkan Danu ini kan terlibat gitu ya. Di sini sebenarnya yang kita pengen cari tahu adalah bukti yang sangat kuat nih teman-teman. Apa tuh bang bukti yang sangat kuat? Yaitu tentang HP Amel teman-teman. Apakah Danu ini tahu di mana HP Amel? Apakah dia yang megang atau antara saksi-saksi yang sudah dia sebutkan ini ada yang megang HP Amel teman-teman? Karena apa bang? Karena ya kita ketahui ya pada saat itu sinyal Amel kan sempat muncul dan diduga itu masih masih di lokasi terdekat gitu kan. Jadi gua rasa sih di antara saksi ini ada yang memegang HP Amel, dan disitulah kunci utamanya teman-teman. Pasti di situ ada komunikasi gitu kan, siapa nih yang kira-kira memang terlibat atau datang di malam hari itu gitu teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan di situ ada komunikasi yang jelas, otomatis di sini keterlibatan pada saat orang-orang yang hadir di malam itu kemungkinan sudah tidak bisa lagi disangkal gitu teman-teman. Menurut gue kuncinya memang ada di HP itu, apakah ditemukan gitu. Terus ada yang pengen gue pembahasan lagi selain HP tersebut, ya semoga ini gue doain semoga HP tersebut bisa ditemukan, karena HP itu merupakan menurut gue bukti yang konkret, bukti yang sangat bisa untuk mengungkap kasus ini ya teman-teman. Kan di sini pihak kepolisian masih meragukan Danu juga untuk menjadi justice kolaborator, bahwasanya apakah beliau nih bisa ngasih kontribusi yang besar kepada pihak kepolisian. Kalau misalkan Danu ini bisa untuk menemukan HP tersebut atau HP Amel, ini menurut gua adalah hal yang besar yang bisa diberikan sama Danu gitu teman-teman. Gua harap HP itu bisa ditemukan. Terus yang kedua mungkin gue pengen sampaikan tentang Yoris teman-teman. Gimana tentang Yoris gitu kan? Di sini apakah yang paling aman ini Yoris? Apakah kenapa gitu ya? Kenapa Danu ini tidak menyebutkan nama Yoris? Tentunya di sini nama-nama yang sudah disebut sudah jelas ya teman-teman oleh Danu, itu yaitu Pak Yosep, Bu Mimin, Abi dan Arigi gitu kan. Dan tentunya kenapa gitu Danu ini tidak menyebutkan nama Yoris? Apakah karena kedekatan Danu dengan Yoris? Apakah itu cuman dua hal aja sih ya? Apakah memang ada tiga hal sih? Yang pertama mungkin Danu memang tidak melihat ada Yoris di TKP. Yang kedua ini Danu ini menutupi gitu ya, Yoris ada di TKP namun ditutupi karena mungkin ada kedekatan antara Danu dan Yoris gitu. Yang ketiga ini Yoris ini bisa aja kena terlibat gitu kan ya, kalau misalkan di antara saksi misalkan anak Bu Mimin mengaku bahwasanya Yoris ini ada di TKP gitu teman-teman. Jadi kemungkinan untuk Yoris ini masih ada, walaupun memang dari awal itu yang paling bersih ini memang untuk alibinya ya memang Yoris teman-teman. Hanya kita mungkin menduganya kalau misalkan dia ya dulu mungkin dari status WA-nya segala macam ya itu bisa mungkin agak sedikit dicurigai gitu ya. Namun memang yang tidak bisa dipungkiri yang paling bersih ini memang Yoris ya teman-teman. Kecuali mungkin misalkan dari pihak Bu Mimin atau anak Bu Mimin mungkin ada yang mengaku atau kayak gimana bahwasanya Yoris ada di TKP, itu akan berbeda lagi teman-teman. Jadi gue harapin banget di sini kesaksian Danu bisa dipertanggungjawabin, tidak ada lagi yang ditutupi gitu teman-teman. Gue yakin kok teman-teman di sini juga pasti masih ada yang berpikir gitu kan, bang gitu kan, ini Danu sepertinya masih banyak nih bang hal-hal yang belum diungkap, dan gue setuju akan hal itu teman-teman. Pasti di sini banyak banget dari Danu ini informasi yang belum dia ungkap teman-teman. Dan
gue yakin kok kalau dia memang sudah menjadi justice kolaborator, harusnya nih pihak kepolisian bisa mengorek abis-abisan nih Danu gitu teman-teman, agar bisa mengakui semuanya sejujur-jujurnya, siapa yang terlibat gitu kan, siapa yang membantu gitu kan, siapa yang mengetahui gitu. Artinya dia harusnya memberikan kontribusi yang lebih, dan jika ada bukti-bukti seperti ya HP Amel segala macam, dia harusnya tuh bisa memberitahu hal itu kalau memang dia ada di TKP teman-teman, seperti itu. Jadi kita dukung Danu ya, kita dukung Danu dalam arti kata dia harus, kalau dia memang sebagai justice kolaborator, harus benar-benar di posisi tersebut. Jangan seperti dulu gitu, berubah-ubah atau kayak gimana gitu. Kita harus kawal bahwasanya Danu ini benar-benar memberikan kesaksian yang jujur gitu ya. Jangan sampai mengecewakan lagi gitu. Karena di sini posisinya gue yakin banyak yang percaya sudah sama Danu dan menyemangati Danu. Selain itu juga banyak yang masih tidak percaya sama Danu, dan mungkin masih banyak yang menuduh Danu gitu. Ya tentunya di sini teman-teman berbeda pandangan, itu hal yang biasa gitu teman-teman, karena mungkin kekecewaan teman-teman semua akan Danu ya. Karena pada saat tadi gue juga lihat podcastnya wawancara sama seorang youtuber mewawancarai yang namanya Kades teman-teman. Jadi Kades di Pak Indra ya, diwawancari oleh salah satu youtuber. Itu sebenarnya Danu itu di kantor dia dulu sudah pernah ada pihak kepolisian juga, bahkan itu sebenarnya sudah mengaku teman-teman di kantor Kades gitu, sudah menyebutkan nama-nama yang sekarang sudah disebutkan sama Danu. Namun ketika di BAP gitu kan, Danu kayak mengalih gitu kan, kayak beralih bahwasanya dia takut sama Kades gitu kan, jadi dia mengungkapkan hal itu. Padahal udah dibilang apa kepolisiannya lah, kan tadi di kantor Kades ngomongnya beda gitu kan. Dan dia juga bilang ke Pak Taufan bahwasanya dia takut sama Kades, jadi bilang kayak gitu. Dan akhirnya sekarang dia sekarang udah berani ya. Oh iya, kalau misalkan teman-teman lihat nih foto yang ada di pada saat Danu dan Pak Yosep sudah menggunakan seragam, ini yang gue belum bahas ya sedikit ya. Danu di sini kalau gue lihat dari wajahnya ini sangat tenang teman-teman, kayak sudah plong dadanya gitu. Dia tinggal mengungkapkan segalanya untuk menjadi justice kolaborator gitu. Berbeda dengan Pak Yosep yang seolah-olah mukanya tersenyum tapi kayak menahan gitu, menahan amarah, rahasia dan segala macam. Itu sangat terlihat kayak Danu itu seperti mukanya seperti ke atas, seperti tegar gitu teman-teman, dan tegarnya itu tidak dibuat-buat seperti dahulu gitu, seolah-olah dia tuh baik-baik aja padahal enggak gitu. Kalau sekarang tuh dia kayak ngerasa plong dan ngerasa tenangnya itu bisa dilihat teman-teman dari wajahnya gitu ya teman-teman. Berbeda dengan Pak Yosep, teman-teman bisa lihat sendiri fotonya, itu sangat berbeda teman-teman. Jadi dari situ aja teman-teman mungkin bisa lihat keadaannya, bahwasanya ada orang yang menyerahkan diri dan ingin mengungkapkan sejujurnya. Ada orang yang tentunya datang ya tentunya karena terpaksa, dan kemungkinan tentunya tidak akan mengaku ya. Posisi Danu ini posisi yang menyerahkan diri, satu lagi posisi yang memang yang dijemput agar menjadi sebagai tersangka. Tentunya di sini akan dilakuin pembelaan terus gitu. Kalau Danu ya tentunya sudah mengakui gitu teman-teman, tidak ada lagi pembelaan yang bisa dia katakan, karena dia sudah ibarat kata menyerahkan dirinya bahwasanya ada keterlibatan kayak gitu teman-teman. Tentunya berbeda ya teman-teman. Oke, segitu dari gue. Semoga ada perkembangan terus dari kasus ini. Di sini teman-teman harus percaya ya teman-teman, banyak yang dulu bilang dan hopeless bahwasanya tidak akan ada kemajuan di kasus ini. Teman-teman bisa lihat sendiri di bulan ini langsung ada yang namanya penetapan tersangka dan juga penahanan gitu teman-teman. Artinya apa? Artinya teman-teman harus percaya bahwasanya perjuangan dari YouTuber Subang, perjuangan dari Pak Taufan itu tidak sia-sia teman-teman. Dan juga di sini yang harus paling apresiasi ya adalah ya teman-teman sendiri dari para netizen pengawal kasus Subang ya teman-teman. Berkat doa teman-teman semua, kasus ini namanya bisa terungkap gitu teman-teman. Terus menerus ya, gue berharap teman-teman semua terus menerus doain ya, karena di sini gue percaya banget akan kekuatan doa teman-teman. Dari doa tersebut semoga ini dari doa teman-teman semua, dari ribuan doa pasti ada satu doa yang dijabah oleh Allah, pasti gitu kan.
ini akan terungkap gitu teman-teman. Oke, segitu aja video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.